pembahasan kita, setelah selesai tahajud, ini dalilnya, apa yang dilakukan oleh Nabi? Sunnahnya. Pembahasan pertemuan yang lalu selesai tahajud. Sekarang setelah tahajud selesai ditunaikan, apa yang dituntunkan oleh sunnah Nabi untuk kita lakukan menjelang sholat fajar yang akan kita tunaikan. Baik, saya akan tuliskan sejenak, membagi waktu di malam hari supaya ada gambaran kepada kita. Bismillah. Bapak Ibu sekalian, malam umumnya itu dibagi ke dalam 3 bagian atau 3 nama, ya, tepatnya 3 nama. Satu, ada yang disebut dengan lail, al-lail. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi baik laili wan nahar. Lail itu malam, nahar itu siang. Misal di Ali Imran ayat 190, di situ tersebut nama lail. Kalau disebutkan lail, itu artinya malam, fase yang membentang dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Di ba'da isya sampai menjelang fajar, sampai menjelang fajar. Ini disebut lail. Jadi kalau ada bapak ibu bangun pada saat ini, tidak tidur dulu, misal ba'da isya kita sholat, atau bapak sedang menonton acara, atau ibu pulang dari satu kota, tiba di rumah malam misalnya jam 1, ingin sholat, nah itu bukan sholat tahajud. Sholat bangun itu namanya qiyam, karena dilakukan di waktu lail disebut qiyamul lail. Siap? Qiyam al-lail. Di satu. Di sholat di malam hari yang dilakukan tanpa tidur dulu, umumnya disebut dengan qiyamul lail. Nah, kalau kita kemudian tidur terlebih dahulu, bangun di sebagian malamnya, misal dari isya sampai fajar, kita bangun misalnya setengah 3, setengah 3 kita bangun 02.30, itu sebagian dari malam, ya. Nah, sebagian dari malam itu, kalau sebagian bahasa Arabnya disambung dengan lail, itu menggunakan min biasanya, minal lail. Minal lail itu banyak, ya. Minal lail itu ada yang bangun dulu, ada yang tidur dulu kemudian bangun, ada yang tidak tidur tapi bangun kemudian di malam harinya karena alasan tertentu. Kalau kita bangun sebagian malamnya karena tidur dulu, maka waktu yang muncul itu disebut dengan tahajud. Tahajud. Ibadahnya disebut dengan tahajud. Okay. Quran surah 17 ayat 79. Wa minal laili, nah, dan dari sementara malam, artinya tidur dulu, sebagian malamnya kita bangun, min fatahajjad bihi, tunaikan tahajud. Jelas sampai sini? Baik. Jadi tahajud itu adalah waktu yang muncul di pertengahan malam setelah kita tidur terlebih dahulu. Jelas poinnya? Baik. Ini satu disebut lail, kedua disebut ini tahajud, ibadahnya tahajud, ibadahnya tahajud. Yang ketiga, ada waktu singkat menjelang fajar. Menjelang fajar. Ini pun bagian dari lail. Menjelang fajar. Misal, sekarang fajarnya 04.05, jam 4:05. Kita selesai tahajud misalnya, setengah 4 sudah beres tahajud. Atau misalnya jam 4 kurang 20 menit sudah selesai tahajud. Nah, waktu singkat menjelang fajar ini disebut oleh Al-Quran dengan nama sahar. Sahar. Sin, ha, ra. Saharun. Jamaknya disebut dengan ashar. Asharun. Boleh pakai alif lam. Al-ashar. Waktunya disebut sahar. Jamaknya adalah ashar, ya. Kurang lebih barangkali 20-30 menit menjelang fajar, ya. Masuk pada kategori ini. Nah, mohon maaf, aktivitas yang dilakukan di waktu ini disebut dengan sahur. Itu aktivitasnya. Karena itu di hadis, ya, ada redaksi makan apa? Sahur. Maksudnya makan yang dilakukan di waktu sahar. Mau kita makan, mau istighfar, mau apapun, aktivitasnya disebut dengan sahur. Kenapa Nabi menyebut makan sahur? Memberi isyarat kepada kita, kalau makan saat akan puasa, jangan terlalu awal. Lakukan menjelang dekat-dekat ke fajar. Ya.
Awas, kadang-kadang mohon maaf kita terlalu awal. Kalau 2:30 itu bukan makan sahur itu, ya, makan tengah malam. Ini banyak hikmahnya. Kata Nabi, tasaharu fa inna fis sahuri barakah, ada berkahnya. Bayangkan, maaf, fajarnya jam 4:05, maghribnya misalnya 17:45 misal. Kalau jam 4 sampai jam 6 saja, berapa jam kita menahan puasa? Ya, sekitar 12 jam ya, kurang lebih misal 12 jam. Tapi kalau kita sahurnya jam 2:30, jam 3 plus 1 jam itu, lebih lama kita menahan lapar. Ini di antara hikmahnya. Jelas sampai sini? Baik, nah sekarang timbul pertanyaan, kalau saya sudah menunaikan tahajud, kemudian masih tiba jeda waktu menjelang ke fajar, apa yang Nabi contohkan sebagai sunnah pada kita untuk kita kerjakan? Apakah tidur lagi? Tidurnya sementara atau sementerus? Atau ada jadwal yang lain yang boleh kita kerjakan? Ini bahasan kita. Satu di antara sunnah Nabi yang disampaikan pada kita, kalau sudah tiba masuk kepada waktu sahar, ini dalil Qur'annya ada langsung di sini. Ada beberapa alternatif yang bisa kita kerjakan. Yang pertama, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbanyak istighfar, memohon ampunan. Dalilnya tolong dibuka Quran surah 51 ayat ke-18. Bahkan itu langsung kalimatnya, langsung kalimat Quran. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada ayatnya? Wabil ashari hum yastaghfirun. Mohon sabar belajar dengan saya, karena saya akan uraikan dengan terperinci setiap kalimatnya. Perhatikan sini. Satu, di situ ayatnya diawali dengan kata waw. Wabil ashari hum yastaghfirun. Waw, kemudian ba. Hebatnya bahasa Al-Quran tidak menggunakan fa, tapi ba. Padahal Allah bisa mengatakan wafil ashari hum yastaghfirun, tapi dirubah dari fa menjadi ba. Wabil ashari hum yastaghfirun. Saya tuliskan sini. Ashar hum yastaghfirun. Wa di sini menunjuk kepada waw ataf. Dalam istilah bahasa Arab, ataf. Ataf itu huruf yang mengikatkan satu hukum atau menyandingkan ya, suatu keadaan tertentu atau pekerjaan dengan hukum dan pekerjaan sebelumnya. Dengan hukum dan pekerjaan sebelumnya. Saya jelaskan. Ketika Allah mengawali ayat 18 dengan waw ini, Allah ingin menjelaskan bahwa istighfar ini sebetulnya satu rangkaian dengan ibadah sebelumnya. Sebelum ayat ini disampaikan, ada ibadah yang dilakukan. Setelah ibadah itu selesai, disambung dengan yang ini. Seakan-akan ingin menyampaikan, kalau ibadah yang sebelumnya itu ingin sempurna, sandingkan dengan yang ini. Apa ibadah sebelumnya? Subhanallah, hikmahnya itulah tahajud. Itulah tahajud. Tolong dibaca dari ayat 15-nya. Saya langsung sampaikan. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Di antara orang takwa itu ada yang tempat tinggalnya di surga, langsung di taman surga. Taman surga. Nanti insya Allah lain waktu dibahas dengan terperinci. Surga itu punya 4 level. Tingkat pertama bersama Rasulullah, ini saya sering istilahkan dengan VVIP, itu bersama Nabi. Yang kedua, VIP, ini taman surga, tingkat kedua. Yang ketiga, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Subhanallah, kelas bisnis itu. Itu ada di Quran surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Dan yang terakhir itu kelas ekonomi ya. Digambarkan surganya, tidak disebutkan apa di dalamnya, cuma digambarkan oleh Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Itu ada di kitab As-Siyam nomor hadis yang pertama. Sekarang lihat, apa keunggulan taman surga? Yang masuk ke sini, kalau di surga biasa, itu kalau ingin sesuatu yang melayani pelayan surga, namanya wildanun muhalladun. Wildan itu jamak dari kata walad. Wildan, jamaknya walad. Walad itu nama umum bagi anak-anak, mencakup laki-laki dan perempuan. Di sini ditafsirkan oleh ulama, kalau bapak misalnya yang minta, laki-laki yang minta, subhanallah, ada yang melayani bidadari surga.
cantiknya luar biasa, keindahannya luar biasa, dan sudah tidak ada nafsu di situ, karena tugasnya untuk nikmat saja, nggak ada ibadah. Ibu juga begitu, begitu ingin sesuatu yang datang pangeran surga, datang wildanun muhalladun di Quran, ingin minum saja bi akwabi wa abarika wa ka'sin min ma'in, datang bawa gelas dengan senyum yang sangat memesona, yang terbuat dari kemilau emas mutiara yang sangat berkilauan, belum pernah dilihat di bumi, didengar oleh telinga, dan terlintas dalam pikiran kita, saking indahnya. Ini baru kelas ekonomi yang biasa. Tapi taman surga, akhidina ma atahum rabbuhum, ingin apapun Allah langsung yang kasih tanpa perantara, kun fayakun ada. Allah langsung yang kasih. Bahkan ada orang, ini unik ini kisahnya. Orang ini orang sederhana, tapi ingin sekali masuk ke sini. Dia lakukan amalannya, nanti kita akan lihat apa amalannya. Orang ini orang biasa, bukan orang yang kaya, kadang-kadang kekurangan dalam hidupnya, tapi ditunggangi ayat ini, amalannya kemudian dilakukan. Subhanallah, muncul Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha. Masuk dia ke taman surga, banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya dan indahnya luar biasa. Tapi yang menarik, perhatikan, kullama ruziqu min rizqa, setiap kali diberikan rezeki, qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Ini kan dulu yang saya inginkan. Kok mirip betul ya? Saya ilustrasikan, misal mau ke sini, lihat di situ ada orang jualan ayam goreng. Mau beli, nggak sempat beli dan nggak punya ya, uang untuk membelinya. Masuk ke masjid ini, misal meninggal, masuk taman surga, begitu terfikir, cling, sudah ada. Mirip ya seperti dulu yang diinginkan. Itu taman surga, dan tanpa perantara, Allah langsung yang memberikannya. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalamnya. Tidak cukup dengan amin, tapi kita lihat dulu amalannya apa. Yuk, kita lihat, tunggangi amalannya baru amin. Baik ya? Apa amalannya? Kanu qabla dzalika muhsinin, saat di dunianya penghuni taman surga itu orang-orang baik. Apa amalannya? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang-orang ini qalilan, sedikit sekali, ma yahja'un, tidurnya sedikit tidur. Subhanallah. Ini sudah senyum-senyum nih, pertanda ada situasi yang tidak menentu. Memang tipis bedanya, ini sedikit tidur, ini sedikit-sedikit. Lihat sini, qalilan minal laili ma yahja'un. Ayat ini bisa dibaca dengan dua wakaf, bisa berhenti di kanu qalila, artinya penghuni ini nggak banyak. Kalau kita baca berhenti wakafnya di qalila, penghuninya nggak banyak, kalangan elit ini sedikit. Minal laili ma yahja'un, amalannya ini. Tapi kalau kita teruskan, peluang lebih lebar. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu kanu, amalannya qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit tidurnya, banyak tahajudnya. Tidak cukup dengan tahajud, wa, karena itu menggunakan wa bil ashari hum yastaghfirun. Selesai menunaikan tahajud, tenang sebentar, lihat hebatnya, tidak menggunakan fa tapi menggunakan waw, wa. Kalau fa itu artinya nggak ada jeda ya, fabil ashari, fa artinya selesai tahajud langsung istighfar. Ini tidak. Kenapa menggunakan waw? Karena barangkali setelah dia tahajud ingin rehat sebentar, ingin tenangkan diri dulu, ingin membaca doa yang lain, baru kemudian menggunakan wa. Karena itu hurufnya waw, harfu atfin ma'ahaddin, huruf ataf yang memberikan jeda, bisa 5 menit, bisa 3 menit, bisa 7 menit, karena itu menggunakan waw. Kemudian ba, wabil ashari, tidak pakai fa. Kalau menggunakan fa, itu artinya istighfar saja biasa. Tapi kalau menggunakan ba itu harful ilsaq, yang melekatkan, mendekatkan sesuatu kepada kita. Jadi orang ini membaca istighfarnya bukan di lisan saja, tapi dihadirkan makna istighfar ke dalam dirinya, dirasakan, dosanya dipahami, diingat-ingat betul. Karena itu menggunakan ba, itu bukan istighfar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu ada isyarat di ayat ini, kalau kita ingin mendekat kepada Allah, jangan cuma banyak kuantitas yang disebutkan, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tidak. Yang diinginkan setiap disebutkan, pahami maknanya. Kemudian ukur ke dalam diri kita, dosa, berapa banyak dosa yang sudah kita kumpulkan. Perhatikan indahnya Allah, nanti saya sebutkan hadis kuncinya. Ini di sini dulu ya. Ba. Jadi
kita membaca istighfar itu, kenapa menggunakan huruf ba, harful ilsaq? Ada isyarat jangan cuma dibaca, tapi hadirkan maknanya ke dalam diri kita. Kenapa ini penting? Al-Muzammil ayat yang ke-6. Ya? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wattau wa aqwamu qila. Karena kalimat-kalimat yang diucapkan di pertengahan malam, di penghujungnya, itu lebih menyentuh ke dalam hati. Siang-siang istighfar beda dengan istighfar sebelum subuh. Itu lain suasananya. Tenang, sejuk, ya. Ada kontemplasi yang tenang. Subhanallah. Teruskan. Ini sudah ashar. Tadi ashar itu bentuknya jama' atau tunggal? Jama', tunggalnya ini sahar. Ini singularnya tunggal, ini jamaknya plural. Ini menunjuk pesan bahwa orang ini istighfarnya tidak cuma 1 kalimat, 2 kalimat, bukan 1 detik, 2 detik, bukan 1 menit, 2 menit, tapi seakan-akan mengisi waktu luangnya setelah tahajud, memaksimalkan ini sampai tiba fajarnya. Banyak istighfarnya, banyak, karena dia merasa dosanya pun tidak sedikit. Saya mohon maaf, ini dari bangun tidur sampai hari ini jam 9 kurang ini, ada tidak di antara kita yang tidak berdosa? Pasti ada itu, pasti ada. Minimal pikiran kita sudah keliru. Kadang-kadang taklim saja, keluar dari taklim bisa membawa dosa itu, bisa. Minimal ustadznya yang dibicarakan itu ya. Baik. Jadi ketika kita bangun, kenapa tidak menggunakan sahar? Artinya kalau masih ada peluang waktu sebelum fajar, ayo maksimalkan dengan istighfar. Jangan tunda waktu ini dibuang untuk yang tidak bermanfaat. Ayo ingat dosa kita, kumpulkan. Kemudian hum yastaghfirun. Kalimatnya menggunakan kata al-ghafar. Yastaghfir. Perhatikan sini. Dan mereka pada saat di waktu sahar menjelang fajar memperbanyak istighfar kepada Allah. Sifat kesalahan manusia itu umumnya ada 4 sifat. Ada 4 sifat. 1, kesalahan yang belum tentu mengandung dosa. Dia salah tapi belum tentu berdosa, ya, belum tentu. Itu disebut dengan khata. Khata'un. Jamaknya kalau salahnya banyak khataya. Khataya. Misal, jadwal ta'lim jam 8. Saya datang jam 8 lewat 5. Salah tidak? Salah. Dosa tidak? Belum tentu. Kalau di jalan macet mau bilang apa lagi? Ya? Misal ya. Jadi kesalahan belum tentu mengandung dosa, itu khataya. Diturunkan sifat Allah untuk memaafkan kesalahan ini sekalipun belum ada dosanya. Namanya al-afwu. Al-afwu. Kesalahan ini bisa muncul, mohon maaf ya, karena lupa atau karena salah ya. Ada lupa, ada salah. Yang kedua, kalau ada orang berdosa, ya, salah kemudian dosa, tapi kadar dosanya masih kecil, masih ringan, ya, masih ringan. Dengan istighfar dia bisa hilang, oke. Dengan sholat bisa dihapuskan. Itu disebut dengan dzambun. Dzambun. Dzal nun ba. Kalau masih sedikit. Diturunkan sifat Allah yang mengampuni ini dosa dengan kadar yang ringan. Namanya ghafir. Bukan di surat Al-Ghafir atau Al-Mu'min. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Ghafir. Yang kedua, subhanallah, dosanya agak banyak ini. Sudah salah, kemudian berdosa. Mohon maaf, Pak. Salah, berdosa, dosanya agak banyak. Berubah namanya menjadi dzunubun. Dzambun jadi dzunubun. Dinaikkan lagi sifat Allah mengampuni yang ini. Subhanallah. Apa namanya? Ghaffar. Surat Nuh nanti kita lihat. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Naik lagi, wah banyaknya luar biasa. Ditambah lagi dengan zalim. Adz-dzunubu ma'adz-zulmi. Adz-dzunubu ma'adz-zulmi. Ini sudah berdosa, berbuat zalim. Yang ini membunuh, yang ini bunuh sambil disiksa dulu. Ini bunuh sambil mutilasi dulu. Masih mungkin gak dimaafkan? Diturunkan sifat Allah yang selanjutnya. 1 al-afu, 2 ghafir, 3 al-ghaffar, yang ini ghafur. Ghafur. Kurang apa lagi ini ya? Yang terakhir, ada orang dosanya, kalau ini memang dosa besar misalnya, besar tapi 1 atau 2 dosa. Yang terakhir ini kompleks, banyak sekali dosanya. Kalau yang ini cuman bohong saja misal,
yang ini meninggalkan sholat, yang ini mabuk-mabukan, yang ini membunuh, yang ini yang terakhir diborong semuanya. Itu bahasanya israf. Israf. Perhatikan, pada orang yang israf dalam dosa pun, banyak sekali dosanya, itu Allah panggil dengan kalimat sayang, supaya mau untuk bertobat kembali kepadanya. Diturunkan sifatnya. Di sini ada sifat Allah yang memberikan ampunan kepada orang-orang seperti ini. Ghafurun ditambah rahim. Sifat rahmatnya langsung diberikan, bukan yang ini lagi. Sifatnya disebut dengan rahmat, Allah yang mengampuni disebut dengan rahim. Perhatikan Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Muhammad, coba katakan pada hamba-hambaku yang mungkin mereka banyak dosanya tak terlukiskan, selama masih ada kesempatan nyawanya belum ditenggorokan, la taqnatu min rahmatillah. Ayo, jangan putus asa dari rahmat Allah. Perhatikan sini, salah sedikit sudah dimaafkan, dosa dikit mau diampuni, bertambah ada ampunannya, banyak ada juga ampunannya, banyak sekalipun ada ampunannya. Kalau dengan semua ini belum juga tersentuh untuk mau bertobat, dengan cara apa lagi Allah mesti mengampuni? Ini semua sudah ada, pilihannya kita mau tidak bertobat. Setiap malam, subhanallah, saking sayangnya Allah pada kita, nanti saya akan bacakan hadis kutsinya, itu menunggu ya, turun ke langit dunia, menawarkan 3 hal pada hambanya. Duhai hambaku, siapa yang ingin rahmatku aku berikan, yang meminta aku kabulkan, yang ingin memohon ampunan aku ampuni sekarang. Itu tiap malam. Bahkan menjelang subuh masih dipanggil, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum. Ayo cepat sini, salat lebih baik daripada tidur. Syaitan nutup pakai bantal, tidur lebih enak, gitu kan? Nah sekarang saat kita bangun itu setelah tahajud, tiba di waktu sahar, coba renungkan selama hidup sampai malam itu, dari mulai balik gitu ya, kesalahan apa yang kita perbuat walaupun belum ada dosanya. Ingat, jangan sekarang saja, dulu waktu sama orang tua, sama ibu apa yang dilakukan, atau ibu kepada anak-anak. Nah jangan nangis ya waktu kecil itu si anak, nanti kalau nggak nangis ibu belikan permen 1 truk. Bisa, ada yang seperti itu, nanti dibelikan mobil-mobilan dengan pabriknya. Misal memang nggak ada dosanya karena nggak niat, tapi salah. Ayo khata, coba ibu dalam sehari dosa apa terhadap Allah melalui suami yang dilakukan. Bapak begitu sebaliknya terhadap ibu. Kepada anak-anak kita diingat-ingat betul, dirasakan betul. Subhanallah, turun Al-Baqarah ayat 286, itu yang paling hebat. La yukallifullahu nafsan, Allah tidak mungkin kasih beban orang hidup melebihi kemampuannya, sesuai dengan kadar hidupnya. Lahama, orang sudah punya bekal, silahkan jadikan ibadah. Pakainya lam, hebat sekali. Lam itu pemberian yang sangat lembut, indah. Laha, kalau orang ini mau berbuat baik, maka sahabat dari perbuatan baiknya akan diberikan pahala yang melimpah. Laha. Tapi kalau orang ini melenceng, memilih melakukan perbuatan maksiat, dirubah dari ala menjadi dari la menjadi ada. Jadi sulit, maaf. La dengan ala, panjang mana hurufnya? La atau ala? Ingat, kalimat ala itu juga menunjuk kepada beban. Kenapa di sini menggunakan kalimat ala? Seakan-akan memberi isyarat memang maksiat itu awal dilakukan mudah, tapi kalau sudah dilakukan seakan-akan ringan, setelah itu jadi beban, itu kepikiran, merasa bersalah dan sebagainya. Karena itu kalimatnya menggunakan ala. Wa 'alaiha maktasabat, bukan kasabat lagi tapi Subhanallah. Lihat indahnya Allah. Paham bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti banyak yang maktasabat. Untuk meringankan beban kita, diturunkan kalimat setelahnya, Rabbana la tu'akhidna in nasina khata. Prakteknya Al-Bukhari nomor hadis yang ke-711, dibaca dalam setiap kali salat. Bacaan doa iftitah kita, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal. Subhanallah, itulah rahasianya kenapa kita baca iftitah, membaca Allahumma ba'id. Allah meminta kepada Allah, ya Allah, hapuskan dosa saya walaupun kesalahan yang tidak ada dosanya. Muncul hadis, sholat yang satu dengan yang lainnya menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan pada saat itu, kalau bacanya paham. Kalau sedang sholat yang dibaca Allahumma ba'id, pikirannya kearisan, itu gak akan dapat ya, gak nyambung. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil isran kama hamaltahu 'ala alladhina. Itu adalah dzambun wa dzunubun wa dzulmun. Rabbana wa la tuhammilna ma la ta, itu israfun. Perhatikan, diturunkan sifat Allah seluruhnya. 1, fa'fu, al-'afwu, memaafkan yang khata.
wa'fu anna. Kemudian waghfir lana, ghafir, ghafar, ghafur. Kemudian warhamna, rahim. Kurang apa lagi? Anta maulana fansurna 'alal qaumil. Subhanallah. Kalau ditawarkan tiap hari Allah menunggu, sudah dipanggil, ditunggu-tunggu mau diampuni, kitanya nggak datang, kurang apa lagi perhatian Allah. Jadi wajar kalau Allah tuh maha sangat marah itu. Maha marah kalau di akhirat ada orang nggak mau tobat. Jelas ya? Kita teruskan dulu sebentar, nanti kita berhenti di jam 9 untuk diskusi barangkali. Yang kedua, memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Jadi kita selesai menunaikan tahajud, ada jeda waktu sampai menunggu fajar, ya. Subhanallah, manfaatkan dengan perbanyak istighfar, satu itu. Yang kedua, kalau masih misalnya kita cukup dengan istighfar, alhamdulillah, hati sudah tentram, sudah meminta, ayo sibukkan dengan doa. Sibukkan dengan doa. Dan perintah berdoa ini saking pentingnya, hadisnya hadis qudsi dan diriwayatkan di sekurang-kurangnya 3 kitab utama. Ini sudah saya tuliskan di layar. Di Al-Bukhari nomor hadis 1145 bisa kita lihat. Di Muslim nomor hadis 758 dan di Abu Daud nomor hadis 1315. Jangan khawatir yang membawa flash disk, nanti saya berikan, silahkan saja mau di copy, saya tidak punya hak cipta. Silahkan ambil, baca, sampaikan pada keluarga sehingga ibadah kita bisa sempurna dan bersama-sama dilakukan. Lihat hadisnya. Lihat hadisnya tadi yang saya bacakan sebagiannya. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Ini hadis qudsi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala kalimatnya menggunakan Rabb. Yanzilu Rabbuna. Sedikit pelan-pelan ya. Ada nazala, ada habata. Ada nazala, ada habata, itu lain. Baca Al-Baqarah 38 maaf. Al-Baqarah 38. Ini mana Qur'annya ini? Qul nahbitu minha jami'ah. Qul nahbitu, ihbitu. Jadi turun itu ada habata, ada nazala, lain. Nazala. Ada habata, ada nazala. Qul nahbitu minha jami'ah. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, dan seterusnya ayat. Perhatikan sini, kenapa Adam ketika diturunkan oleh Allah ke bumi, kalimatnya bukan menggunakan nazala tapi menggunakan habata. Qul nahbitu minha jami'ah. Perhatikan, kalau habata itu turun dengan niat bermukim, dengan niat tinggal. Adam diturunkan ke bumi memang untuk tinggal di bumi, menjadi khalifah di sana, memperbaiki keadaan bumi. Karena itu kalimat Qur'annya menggunakan habata. Ini hebatnya bahasa Al-Quran. Setiap kalimatnya itu ada makna, bahkan hurufnya. Tapi subhanallah, ketika menerangkan Allah yang turun ke langit dunia, tidak menggunakan kata habata, menggunakan kata nazala. Yanzilu Rabbuna. Yanzilu. Nazala itu turun, ya, turun umumnya dengan tidak niat mukim. Cuman turun saja. Jangan digambarkan di kepala kita Allah turun, bukan. Maksudnya Allah menurunkan rahmatnya, ya. Sudah ada kebahagiaan yang ingin diberikan. Allah tidak segambar, tidak terbayang oleh kita, dan tidak serupa dengan apa yang kita gambarkan. Artinya apa? Kalimat ini mengandung mukjizat yang disampaikan oleh Nabi, tidak menggambarkan. Kalau Nabi berkata yahbitu Rabbuna, ini salah kalimat Nabinya, karena Allah tidak menempat, tidak mewaktu. Artinya apa? Mohon maaf, tidak disifati dengan tempat dan sifat yang seperti kita menggunakannya. Kalimat nazala artinya tidak turun untuk menempat, menggunakan isyarat ini, ada kesan dalam kalimat ini, gunakan manfaatnya, itu maksudnya. Gunakan peluangnya. Karena ini hadir tidak setiap waktu. Kalau menempat itu artinya ada tempatnya, tidak? Lebih lama atau sebentar? Sifatnya lebih lama. Saya meletakkan penghapus di meja, ada tempatnya, sifatnya lebih lama. Tapi kalau tidak menempat, tidak mukim, artinya singkat. Ini kalimat ingin menunjukkan waktu. Kenapa menggunakan nazala? Manfaatkan peluang ini karena waktunya cukup singkat, tidak lama, itu maksudnya. Tapi hebatnya, ini kalimat ditambah ya di depannya, yanzilu Rabbuna, ya al-mudhara'ah, ya menunjuk kepada fi'il mudhari', ya. Perhatikan, kalau di dalam Al-Quran, di hadis atau bahasa Arab, satu kalimat diawali dengan ya. Ini kalau dalam bahasa Inggris menunjuk kepada 3 makna fi'il mudhari'. Present,
continuous, dan future. Oke. Present, kalau Bapak Ibu bangun nanti malam, saat itu istighfar, memohon doa, meminta kepada Allah, subhanallah, saat itu kesempatannya ada, walaupun singkat. Tapi bukan malam itu saja, besok malam pun sudah ada lagi, continuous, berlangsung terus. Yang ketiga, future, bukan hanya besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, itu masih ada. Ketika kalimat ini disebutkan oleh Nabi menggunakan huruf ya, ingin memberikan kesan bahwa ini berlangsung tiap hari, ini berlangsung tiap malam menjelang fajar, tapi waktunya singkat. Persoalannya kita mau tidak mengambilnya. Jelas sampai sini? Baik, saya teruskan. Yanzilu Rabbuna, nama Allah ada berapa? Baik. Kenapa di sini dipilih Rabb? Al-A'raf, Quran surah 7 ayat 172. Agak sabar ya sebentar. Al-A'raf, Quran surah 7 ayat 172. Tafsirnya, catat tafsirnya, syarahnya, hadis yang paling mudah saja, Al-Arba'in An-Nawawiyah, nomor hadis yang keempat dari Abdullah bin Mas'ud. Perhatikan di sini. Di dalam surah Al-A'raf ayat ke-172, ketika Bapak Ibu kita semua sedang berada di alam kandungan, di rahim ibunda kita, itu sudah ada dialog kita dengan Allah. Ditanya oleh Allah, alastu birabbikum? Qalu bala. Perhatikan poinnya, birabbikum. Nama Allah itu kan banyak, kenapa tidak menggunakan Rahman? Bisa Allah mengatakan alastu birahmanikum, alastu birahimikum, alastu bimalikikum. Kalau yang namanya Tuhan kan berkuasa raja ya, subhanallah. Tapi yang dipilih oleh Allah di sini kalimat Rabb. Rabb ini asalnya dari kalimat tarbiyah, tarbiyah. Perhatikan. Maknanya setidaknya memiliki 3 makna. Satu, yang memberikan perhatian, perawatan, dan mencukupkan segala kebutuhan. Kalau sifatnya sementara, misal kita kan tidak abadi hidup di dunia ini ya. Orang tua memperhatikan anaknya, merawat dengan baik, dicukupkan kebutuhannya. Kalau sifatnya sementara disebut dengan murabbi. Murabbi. Pernah dengar istilah murabbi? Ini ada murabbi saya, maksudnya yang melihat saya, memperhatikan saya, merawat saya. Orang tua itu murabbi kita. Perhatikan. Tapi kalau sifatnya tanpa batas, abadi, tidak tersekat dengan sesuatu hal apapun, dirubah dari murabbi menjadi rabb. Kalimatnya tidak panjang tapi berbentuk pendek karena dia tidak disekat oleh apapun dan cepat pemberiannya. Seakan-akan ketika kita ditanya oleh Allah, siap tidak kamu mengakui saya sebagai Tuhan yang nanti selama hidup akan saya perhatikan perjalanannya, saya rawat supaya kamu tidak gelisah. Kalau kamu salah saya ampuni, saya maafkan. Dosa saya ampuni. Kalau kamu butuh sesuatu saya berikan rezeki. Diatur oleh Allah semua. Kalau ibu ada yang menawarkan seperti itu atau bapak, silahkan. Mau apa saja saya berikan. Salah saya maafkan. Ingin apapun saya coba penuhi. Mau tidak? Pikir panjang atau pendek? Saya yakin tidak mikir. Karena kalau fikir, ya, fikir agak pendek itu disebut dengan na'am dalam bahasa Arab. Ya, tapi masih mikir. Kadang-kadang mengeluh. Contoh, ada seseorang kita panggil anak kita, nak coba kesini, coba kamu bersihkan kamar mandi. Iya mak, tapi di hatinya dulu baru saya mau main. Itu na'am. Na'am iya, tapi masih merenungkannya. Kalau dari bawahan ke atasan, atasan manggil misal, ya fulan ta'al huna, kamu pegawai sini, coba kerjakan tugas ini. Itu iya-nya menggunakan kalimat hadir, siap. Tapi hadir pun di hatinya barangkali masih ada sekat. Aduh Pak, kok sudah datang lagi tugasnya? Di hati tidak diucapkan, itu hadir. Tapi kalau bala, subhanallah, bala itu artinya kalimat menunjukkan persetujuan tanpa berpikir sedikit. Jadi siap ya, hampir tidak ada jeda untuk berpikir, karena saking banyaknya manfaat yang didapatkan. Itu kalimat bahasa Arabnya bala. Karena itu jawaban kita bala syahidna. Cuman 1 kali balanya ya, tidak 2 kali. Bala syahidna. Sekarang perhatikan, Allah sudah berjanji sejak di alam rahim,
dengan sifatnya Rabb akan memberikan perhatian pada kita, merawat kita, mencukupkan kebutuhan kita. Manusia selama hidup tidak ada yang hidupnya tidak pernah memiliki kebutuhan. Itu tiap malam kita Allah menurunkan rahmatnya, karena itu kalimatnya menggunakan Rabb. Dan yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, seakan-akan memberikan kesan ini dulu Allah sudah berjanji nih, ingin memberikan perhatian pada kita, ayo manfaatkan peluangnya. Allah akan memberikan waktunya, tapi cukup singkat, minta apa yang ingin kita mintakan. Karena itu kalimat di doa di Quran rata-rata menggunakan kalimat Rabb. Doa saku jagat apa? Rabbana atina fid dunya. Mendoakan orang tua apa? Rabbighfirli wa li. Kalau punya dosa doanya apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Semuanya pakai Rabb. Seakan-akan menyentuh pada Allah, ya Allah sekarang saya punya dosa, tapi dulu Engkau pernah berjanji akan mengampuni saya dalam perawatan saya, mohon berikan ampunan. Ya Allah sekarang saya butuh sesuatu, dulu Engkau berjanji akan mencukupkannya. Rabb, sebut nama. Jelas sampai sini? Baik. Saya sempurnakan sebentar, kemudian kita berhenti. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan pada kita setiap di akhir malam di langit dunia. Hina yabqa thuluthul lailil akhir yaqul, sampai perhatikan waktu ini dimulai di akhir dari sepertiga malam. Tadi waktu sahar ya. Akhir sepertiga malam, di akhir sepertiga malam di waktu sahar. Jadi waktu singkat menjelang fajar. Saya mohon mulai malam ini jangan sampai lewat ini waktunya ya. Apa yang disampaikan oleh Allah? Man yad'uni, subhanallah qudsi ini, siapa yang sekarang meminta kepadaku, memohon kepadaku, fa astajiba lahu, maka saya akan langsung memenuhi permohonannya. Langsung memenuhi permohonannya. Buka surah Al-Baqarah 186. Kenapa kalimatnya menggunakan astajib, padahal Allah bisa menggunakan ujib? Quran surah 2 ayat 186. Nanti setelah selesai kajian ini saya akan membuat perjanjian ini dengan semua jamaah di sini. Saya akan ada 2 syarat. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, saya nggak akan datang lagi nih. Insyaallah ya. Nanti di akhir kita tolong ingatkan saya ya. Perhatikan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni. Baik. Kalau ada hambaku Muhammad bertanya kepadamu, mencari-cari aku, katakan padanya sungguh aku sangat dekat. Kalau ada orang mencari-cari Allah, umumnya itu ada apa? Ada keperluan ya? Mau minta. Jadi ada hamba yang dicari-cari Allah, ada hamba yang mencari-cari Allah. Yang dicari-cari Allah itu yang banyak dosanya, dicari oleh Allah, diberikan hidayah supaya mau kembali. Yang mencari Allah biasanya ada 2 tipe. Satu yang semangat sedang ibadah, yang kedua sedang butuh. Lihat sini, indahnya kalimat Quran. Muhammad katakan kepadanya fa inni qarib, pakai fa, nggak ada jeda. Sungguh aku sangat dekat, untuk meyakinkan kita supaya tidak putus asa. Ini masih ada Tuhan yang dekat dengan saya. Langsung dijawab, ujibu da'watan. Perhatikan, kalimat di sini menggunakan ujib, tapi di hadis qudsi ini menggunakan astajib. Apa bedanya? Teruskan dulu ayatnya. Sifat doa kalau diminta sifat doa itu pasti dijawab. Kalimat Qur'annya menggunakan ujib. Jadi saat kita meminta, Allah pasti menjawab. Kalau doa Bapak Ibu ada yang tidak dijawab atau tertunda, berarti ada yang salah dengan cara kita melakukannya. Kata sifat doa itu saat minta pasti dijawab itu. Seketika bisa tertunda beberapa saat, tapi kalau tidak terjawab, ada yang salah dengan diri kita. Contoh, hadis Muslim, kita sudah bahas ini. Ada seorang datang dari jauh, perjalanan jauh. Kemudian subhanallah, aghbara ash'atha, pakaiannya sudah kotor dengan debu, penampilannya sudah kumal, duduk di samping Nabi sambil menangis, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah tolong kabulkan, saya minta ini, saya minta itu. Apa kata Nabi? Ringan saja. Karena yustajabu lidzalika, kata Rasulullah. Gimana doa kamu bisa dijawab? Faman amru haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya biharamin. Makanan kamu itu haram, minuman kamu itu haram, dan perangkat yang kamu gunakan itu selalu menggunakan yang haram. Kalau antum berdoa jarang terkabulkan, bahkan barangkali sulit untuk dikabulkan, coba periksa, barangkali di pekerjaan ada yang haram yang dibawa ke rumah. Hati-hati itu. Pakaian kita, kalau mau berdoa itu lihat dulu pakaian itu halal atau tidak, yang kita gunakan ada wudu atau tidak,
kemudian mohon maaf sebelumnya, makanan yang dimakan keseharian, minuman kita, hati-hati, itu menentukan terijabahnya doa kita. Taubat dulu baru minta kebaikan. Perhatikan, sifat doa kalau diminta cepat dijawab. Tapi kalau ingin lebih cepat dijawabnya, lihat rumusnya. Falyastajibuli. Falyastajibuli. Syarat pertama, cepat respon seruanku. Jadi kalau Bapak Ibu ingin cepat doanya dijawab, minta apapun, Allah itu tanpa batas, tanpa batas. Minta apapun, kalau ingin cepat jawaban turun, syarat pertamanya, begitu Allah minta sesuatu, cepat lakukan. Contoh, azan subuh 4:05, bahkan sebelum dipanggil, ayo berangkat. Sebelum dipanggil, Pak. Subhanallah. 4:05, azan subuh, sebelum dipanggil datang. Falyastajibu, itu artinya cepat merespon. Orang-orang yang cepat merespon perintah Allah, permintaan Allah, cepat jawaban Allah turun. Mohon maaf, kalau antum menuntut ingin cepat, diminta kadang dilambat-lambat. Maka itu wajar bagi Allah pun menunda. Dan menundanya pun karena sayang. Bukankah setiap ditunda terus-terusan meminta? Ya lihat sini, itu satu. Yang kedua, wal yu'minu bi, mintakan dengan yakin, jangan ragu, ya. Duhai Allah, saya mohon kepadamu, luluskan anak saya ya Allah. Mau ranking 1 nggak apa-apa, ranking 3 nggak apa-apa, tapi kalau engkau nggak berkehendak juga nggak apa-apa, nggak lulus, pasti itu yang terbaik. Itu nggak bagus. Minta yang paling kuat, yang wajar, yakin bahwa Allah pasti mengabulkan, sekalipun yang mustahil menurut manusia. Nabi Zakaria pernah doa, itu minta khusyuk pada Allah supaya diberi keturunan. Padahal kata medis, itu istrinya sudah tidak mungkin punya keturunan. Menopause, divonis mandul. Nabi Zakaria sudah sepuh. Keajaiban terjadi, minta saat malamnya di mihrabnya, memohon dengan khusyuk pada Allah. Saat itu belum selesai sholatnya, sudah turun jawabannya. Itu ada di Ali Imran ayat 38 dan 39. Kita terbuka peluangnya. Jelas sampai sini? Sekarang sambungkan, dan ini bagian akhirnya. Di ayat tadi ada kalimat falyastajibuli. Sifat ini menggunakan astajibu. Artinya kalau Bapak Ibu mau berdoa kepada Allah di dalam waktu sahar itu, ya respon dulu sebelumnya. Tahajudnya lebih rajin, ya. Sebelum tidur itu disiapkan tidurnya lebih awal, kemudian bangunnya lebih awal, tunaikan tahajud dengan semangat. Orang yang semangat menunaikan ibadahnya, jawaban Allah astajibuli. Begitu dia berdoa, langsung Allah kabulkan. Tapi kalau kita tahajudnya malas-malasan juga, semangatnya tidak ada, apalagi bangunnya terlambat cuma minta, mohon maaf, barangkali cuma dilihat dulu. Lihat dulu, besok bangun lagi tidak, perbaiki tidak. Itulah rahasianya kenapa menggunakan astajibu lahu. Saya cepat, man yas'aluni fa'utihi. Ini baru berdoa. Yang kedua, man yas'aluni, siapa yang meminta sesuatu kepadaku. Bedanya kalau yang pertama belum tentu meminta, tidak setiap doa itu kan minta ya, tidak setiap. Tapi yang ini khusus spesifik, minta sesuatu. Dan sa'ala itu menunjuk kepada permintaan yang spesifik. Artinya kalau minta harus jelas. Sa'ala itu bertanya, ya. Suka diartikan bertanya, meminta sesuatu dengan jelas. Bertanya itu kan ingin kejelasan ya, meminta sesuatu dengan jelas. Kenapa di sini permintaan menggunakan sa'ala? Kalau minta pada Allah, tolong mintakan yang jelas. Jangan ragu, jangan bingung, cari kalimat yang bagus. Dan hebatnya, kenapa diawali dengan ya, yas'aluni, sifat manusia permintaannya nggak pernah selesai. Ya, terus-terusan minta. Hari ini punya sepeda, besok minta motor. Sudah dikasih motor minta? Tuh, sudah dikasih mobil minta? Yang belum menikah minta? Yang sudah menikah minta? Nah, macam-macam. Jawabannya bisa beda ya. Baik. Pak, bertakwalah kepada Allah. Ada penemuan bagus sekarang, usia 40 tahun tuh ada puber kedua. Tapi sunnah Nabi mengarahkan, jadikan puber itu untuk lebih mencintai istrimu. Oke? Bukan mencari rumput tetangga yang lebih hijau. Oke? Lihat itu. Saya sudah berikan bukunya di pertemuan yang lalu. May yastaghfiruni fa'aghfirullah. Ini sudah saya terangkan, siapa yang beristighfar kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Bapak Ibu sekalian, saya berhenti dulu di sini supaya tidak terlampau banyak dan kebingungan kita mengamalkannya. Jadi singkatnya, yang pertama saat kita bangun di waktu sahar setelah tahajud, kita sibukkan diri kita dengan beberapa amalan. Dua yang sudah saya bahas. Satu, perbanyak istighfar kepada Allah, ingat dosa-dosa kita dengan seluruh rangkaian yang telah tadi saya sampaikan. Yang kedua, perbanyak doa, memohon kebaikan kepada Allah dari setiap persoalan yang kita bawa. Jangan hilangkan kesempatannya karena itu datang tiap malam ya. Jadi persiapkan malam ini, rencanakan sekarang, pasang alarm sebelum kita bangun, kemudian bangun lebih awal dan siapkan permohonan kita catat supaya kita bisa bermohon dengan baik.